Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul teks ulasan buku. Perkenalkan, nama saya Karmenila Ratulangi, NIM 231111010164. Saya dari kelas 1D, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Samratulangi. Struktur teks ulasan buku terbagi atas 5, yaitu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Ini adalah buku yang saya ulas, yaitu buku Neurolinguistik Suatu Pengantar. Kita masuk pada identitas buku. Identitas buku, penulis Gusdi Sastra, penerbit Alfabeta CV, tahun terbit 2011, hak cipta, dilindungi undang-undang, jumlah halaman 191 halaman, tambah 8 halaman prakata, tambah daftar isi. Bahasa Indonesia, sampul, latar merah dan hitam. Nomor ISBN 978 602 8800 686. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Gusdi Sastra, seorang akademisi kelahiran Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan sekarang menjadi staf pengajar di Universitas Andalas. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti dalam bidang linguistik Minangkabau, Indonesia, Jepang, dan Melayu, dan terapi linguistik di Jerman, serta beberapa tulisannya yang dimuat di media massa, jurnal, dan majalah di dalam maupun di luar negeri, menjadi referensi utama penulis dalam mengembangkan tulisannya di bidang neurolinguistik. Keberadaan buku ini sebagai pengantar pada bidang neurolinguistik sangat berguna, karena membantu pembelajaran khususnya mahasiswa kedokteran dan fakultas kesehatan, karena menyajikan teori-teori seputaran gangguan kebahasaan serta terapi yang ditawarkan dalam proses penyembuhan gangguan tersebut. Tafsiran isi. Buku ini disusun ke dalam 7 bab. 3 bab pertama membahas teori-teori dasar tentang otak atau klasifikasi jenis dan fungsi, dan bahasa atau komponen dan proses. Teori-teori tersebut dikembangkan berdasarkan hasil observasi serta penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli di lapangan, sehingga beragam teori dibahas pada bab ini, beserta penemunya. 3 bab selanjutnya secara spesifikasi membahas jenis-jenis gangguan komunikasi yang terjadi akibat terganggunya fungsi kerja otak. Di antaranya gangguan berbahasa, gangguan otak di masa anak-anak, dan gangguan berbicara. Pada bab terakhir, secara khusus, penulis mengangkat teori yang juga dijadikan solusi bagi pembaca dalam menangani kasus gangguan berbahasa dan berbicara, yaitu logopedik atau terapi wicara, yang merupakan cara efektif dalam ilmu neurolinguistik untuk menyembuhkan gangguan berbahasa dan berbicara. Evaluasi. Secara garis besar, ketujuh bab ini dirumuskan oleh penulis agar pembaca dapat memperoleh bentuk teoritis sebagai bahan pembelajaran dan nilai praktis yang dapat diterapkan secara langsung dari kasus-kasus gangguan berbahasa yang terjadi di masyarakat. Buku sejenis yang juga disusun oleh penulis, yaitu Bahasa dan Stroke. Untuk memperoleh pembahasan yang lebih spesifik terkait gangguan kebahasaan sebagaimana yang dibahas dalam buku Neurolinguistik sebagai pengantar. Berbeda dengan buku Neurolinguistik Bahasa dan Otak yang secara lengkap membahas perkembangan otak manusia dan komponen berbahasa, dan di buku ini juga tidak hanya membahas perkembangan otak dan komponen berbahasa, tetapi juga membahas gangguan berbahasa dan gangguan berbicara. Rangkuman evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya,
ialah teori-teori yang dipaparkan dalam buku ini merupakan gabungan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli maupun penulis sendiri dengan metodologi saintifik. Artinya, penelitian yang dilakukan bukan sekedar opini penulis, melainkan data nyata dan faktual. Selain itu, buku ini memberikan informasi atau wawasan bagi para pembaca karena penulis menyajikan teori-teori berdasarkan studi kasus di lapangan, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengaitkan gejala-gejala yang dibahas di dalam buku ini dengan kondisi real di lapangan. Buku ini juga secara garis besar menawarkan solusi atau terapi terkait penyakit-penyakit berupa gangguan berbahasa dan berbicara yang diakibatkan oleh terganggunya kerja otak. Itulah yang merupakan presentasi dari materi teks ulasan buku. Diucapkan terima kasih.